Ya, selamat datang di YouTube channel Demon Z. Oke, kali ini ya saya akan unboxing sebuah notebook Asus ya, P141 OCD ya. Nah, notebook ini adalah notebook kelas bisnis ya. Nah, saya beli ya notebook ini di toko offline ya, atau toko komputer dekat daerah saya gitu ya. Nah, dengan harga 4,8 juta ya. Nah, di sini kita balik dulu ya laptopnya untuk melihat spek singkatnya ya. Ini speknya ada di belakang sini. Oke ya. Oke. Di sini ada serinya ya, seri dari notebook ini ya. Serinya itu P141 OCD ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada ID colornya atau warna si notebook ini ya. Dia namanya Star Black ya. Star Black, bintang hitam atau apapun lah namanya itu ya. Oke, kemudian di sini LCD ya, ukuran 14 in ya, cuma HD doang ya. Kemudian sini nggak punya VRAM ya. Nah, kemudian di sini untuk CPU-nya dia menggunakan AMD ya. Kemudian di sini ada menggunakan HDD ya, HDD 1 tera ya. Oke. Jadi untuk nyimpen wah ini lumayan cukup ya. Ini 1 tera harddisknya. Kemudian di sini ada RAM ya. RAM-nya dia DDR4 4 GB on board ya. Jadi kalian nggak bisa ngelepas-lepas RAM-nya gitu ya. Kemudian di sini untuk colokan atau USB gitu ya. Nah, dia di sini punya 2 USB ya, versi 2. Kemudian untuk versi 3-nya dia punya 1 ya. Kemudian di sini punya USB-C ya atau Type-C ya. Dia cuma ada 1 gitu ya. Kemudian di sini untuk OS-nya dia menggunakan Windows 7 ya, Home ya. Kemudian di sini kita dapat aksesoris, ada 2 aksesoris. Kemudian di sini ada chargernya. Chargernya itu kecepatan 30 watt ya. Kemudian dapat tas ya. Nanti saya akan kasih lihat tasnya ya. Oke. Nah, sekarang kita balik ya untuk ngebuka laptop ini. Ini dia tasnya ya. Ini dia, bentar. Oke, ini dia tasnya. Kamera goyang kesenggol. Ya, ini dia tasnya ya bahannya tipis ya. Ya, tapi lumayan ya, dapat tas dari Asus ya, ada logonya lagi ya. Oke. Ini lumayan tasnya ya. Oke. Sekarang kita buka deh notebooknya ya. Saya nyebutnya laptop terus ya, padahal ini notebook ya. Sini untuk bukanya tinggal diangkat aja. Oke. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nih. Oke, ya. Nah, sebenarnya notebook ini sudah saya unboxing duluan ya. Dan sudah saya pakai ya beberapa hari ini ya. Jadi saya unboxing ulang gitu ya. Nah, nanti sekalian ya saya review kali ya di video ini ya. Di sini kita ambil notebooknya. Yap. Ini dia notebooknya. Pinggirin dulu. Oke. Kemudian di sini ada buku ya, ada 2 buku ya. Di sini ada buku petunjuk ya, ini petunjuk yang lumayan tebal ya. Karena di sini ada 2 bahasa ya. Ini yang bahasa Inggris ya. Kemudian yang bahasa Indonesia, mana ini bahasa Indonesianya? Oke, oh ya, ini dia bahasa Indonesianya. Yang di depan bahasa Inggris ya. Tuh ya. Nah, kemudian sini juga berfungsi untuk garansi ya. Ya, ini garansi ya, kemungkinan kalau kita pakai garansinya ini bakalan dirobek gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang satunya lagi ini adalah panduan singkatnya ya. Cara penggunaannya. Tuh ya. Ini singkat banget, tipis soal ini ya. Kalau yang mau lengkapnya ada di sini gitu ya. Oke, ini kita taruh dulu. Nah, di sini ada aksesorisnya ya. Kita bisa buka. Oke, ya, ini dia aksesorisnya ya. Ini dia chargernya ya. Chargernya lumayan ya. Oke, ini tadi berapa kecepatannya? 30 watt ya. Wow. Ini charger Asus ya. Oke. Kemudian kita dapat 2 aksesoris ya. Nah, ini aksesoris. Nah, kita buka. Oke. Nah, ini aksesoris untuk internet ya. Jadi ini kabel
internet ya, untuk kabel LAN gitu ya. Oke, dari USB ke LAN gitu ya, kabel LAN atau kabel internet lah ya, apapun sebutannya ya. Oke, ya. Karena si notebook ini tuh nggak ada colokan internetnya gitu, jadi dikasih aksesoris itu ya, yang sebutan namanya saya juga nggak tahu ya. Pokoknya buat internet lah ya. Oke, kemudian di sini ada satu aksesoris lagi. Yap. Oke, ini adalah HDMI to VGA ya, pokoknya VGA atau colokan monitor model lama gitu ya. Kalau sekarang kan modelnya HDMI semua gitu ya. Oke, ini dia kalau kalian si notebooknya ini butuh 2 layar ya, atau mungkin mau jadiin layarnya gede, bisa pakai ini gitu ya. Oke, ini dia monitor yang lama-lama bisa pakai ini ya gitu ya. Oke, aksesorisnya gitu aja ya. Ini kita singkirin dulu, kita masukin, kecuali charger, mungkin charger saya buat ngecas gitu ya, mungkin baterainya menipis gitu ya. Oke, kita buka. Oh, warnanya kayak hitam biru ya kalau ini. Oke, cakep ya warnanya. Oke, di sini ya untuk colokannya kalian bisa lihat ya. Oh, ntar ini ketutupan sama pelindung layarnya. Oke, ya ini dia untuk colokannya ya. Ini ada colokan untuk chargernya atau untuk pecas. Kemudian di sini ada colokan Type C ya, atau tipe C ya. Kemudian di sini ada lubang udaranya ya. Nah, di sini ada colokan untuk HDMI ya. Nih. Kemudian ini adalah USB 3 ya. Dia cuma punya satu untuk USB 3-nya ya. Oke. Di sebelah kanannya itu juga ada colokan lagi ya. Colokan USB juga. Nah, dia. Nah, ini ada 2 colokan USB ya, versi 2 ya, versi yang lama. Kemudian di sini ada colokan untuk lubang jack ya. Ini bisa untuk earphone, juga untuk mic gitu ya. Bisa ganti-gantian ya. Nah, kepleset. Nah, kemudian di sini ada card reader ya. Jadi kalian yang mau masukin micro SD maksudnya ya. Micro SD kalian bisa langsung masukin ke sini ya, tanpa kalian pakai konverter gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lampu indikator ya. Nah, yang pertama ini ya, ini lampu power ya. Kemudian di sini adalah lampu charger ya. Kalau dia ngecas dia warnanya merah ya. Kalau dia nggak ngecas dia warnanya putih gitu ya. Oke, sekarang kita buka si notebooknya. Nah, tapi ini saya akan beresin dulu mejanya, berantakan ya. Belakang Asus notebook ini dibuka ya, akan seperti ini ya. Nah, di situ ya kalian bisa lihat ada 2 slot kosong ya, yang di atas dan juga yang di tengah. Nah, untuk yang di tengah itu adalah slot RAM ya. Nah, ini dia slot RAM-nya ya. Nah, untuk Asus notebook ini ya, dia bisa menampung RAM sampai 16 GB ya. Nah, 16 GB ini saya nggak tahu ya, dia total sama RAM bawaan atau kita bisa nambahin RAM sampai 16 GB ya. Saya nggak tahu ya. Nah, yang jelas dia bisa nambahin RAM gitu ya. Nah, nanti saya akan buat ya video terpisah ya, cara untuk menambah atau memasang RAM gitu ya. Nanti ada video terpisah gitu lah ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada slot satu lagi di atas ya. Nah, ini adalah slot SSD ya. Nah, kalian yang kurang dengan penyimpanan HDD yang 1 TB itu, nah ini kalian bisa tambah ya SSD sampai 512 GB ya. Lumayan ya, setengahnya dari 1 TB ya. Yang kurang langsung ditambahin SSD ya. Oke. Ya, selanjutnya di bawah RAM itu ada baterai ya. Baterainya dia panjang gitu ya. Nah, untuk ukuran atau kapasitas baterai ini ya 32.000 sekian gitu ya. Nah, ini kemungkinan bisa kita lepas ya, atau kita bisa ganti ya. Kalau udah gendut baterainya ya bisa kita ganti ya. Tapi saya nggak tahu gantinya gimana ya. Nah, selanjutnya untuk sebelah baterai ini ada HDD ya, atau hard disk ya.
Nah, ini dia harddisknya yang warna putih nih ya, nah ini kemungkinan juga bisa dibuka ya, ini harddisknya. Kalau kalian merasa harddisk ini mungkin kecepatan baca dan tulisnya itu kurang cepat, nah ini kalian bisa ganti gitu ya dengan yang lebih bagus HDD-nya gitu ya. Nah, oke, di atas HDD itu ada kipasnya ya. Nah, kipasnya seperti ini ya. Oke ya. Untuk speakernya dia ada di kanan kiri ya. Ada di sebelah baterai sama di sebelahnya HDD gitu ya. Oke. Keyboard notebook Asus ya, P141 OCD ya. Nah, keyboard ini menggunakan keyboard dari Sonic Master ya. Nah, ini keyboardnya lumayan enak ya untuk ngetik-ngetik ya, ngetik-ngetik yang biasa-biasa gitu ya. Nah, kalau kalian kebiasaan pakai keyboard ya, sebenarnya enakan pakai keyboard ya daripada ngetik di sini ya. Ini soalnya ya nama juga notebook ya gitu ya, dia nggak boleh terlalu kencang gitu ya pencetnya ya. Oke, di sini juga untuk telapak tangannya lumayan gede ya, jadi enak banget untuk ngetik gitu ya. Untuk spasinya juga enak ya gitu ya. Nah, kemudian untuk padnya juga enak ya, jadi pakai jempol gitu ya, enak banget ya. Oke ya. Nah, di pad di sini ada kotak kecil ya, ini kotak kecil untuk fingerprint ya, atau untuk sidik jari gitu ya. Jadi kalau kalian mau buka si laptop ini atau buka lock screennya bisa pakai sidik jari gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada logo Expertbook ya. Nah, kemudian di sini ada logo prosesornya ya. Nah, dia prosesor apa nih ya? Telon atau apapun lah sebutannya ya. Ini yang versi goldnya ya. Di sini juga ada kelebihan dari notebooknya. Di sini untuk kelebihannya dia layarnya tipis ya. Layarnya tipis, kemudian juga enteng ya. Emang ringan sih ya untuk dibawa-bawa gitu ya. Kemudian di sini ada pelindungan baterainya ya. Nah, pelindungan baterainya ya. Jadi bisa tahan lama lah ya baterainya gitu ya. Ini dia menggunakan sistem software gitu ya. Nanti saya akan kasih unjuk ya sistem softwarenya gimana gitu ya. Ya, di sini ada lubang kamera ya. Nah, kalau yang dua ini nggak tahu nih lubang apaan ya. Pokoknya ini yang gede kameranya gitu ya. Mungkin di sebelah sini ya saya akan kasih screen si notebook ini gitu ya. Mungkin kalian nggak kelihatan ya tampilan layarnya gitu ya. Di sini kita tes kecepatan fingerprintnya atau sidik jarinya ya, seberapa cepat gitu ya. Oke, kita tes. Oke, lock lagi. Oh ya, di sini juga ada beberapa tombol gitu ya. Ini tombol untuk F8 ya, untuk lock screen ya. Oke. 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 Lagi. Sekali lagi. Oke ya, cukup cepat ya untuk fingerprintnya gitu ya. Oke, di sini saya akan recorder dulu, ntar. Oke, sudah saya nyalain screen recordernya ya. Di sini ada dua software ya. Nah, yang pertama ini ada softwarenya dari AMD ya. Kemudian di sini ada software My Asus gitu ya. Nah, ini untuk AMD-nya dia untuk nyeting si prosesornya gitu ya. Oke, ini dia untuk softwarenya ya. Nah, di sini untuk nyeting prosesornya gitu ya. Nah, di sini ada gaming. Ya, gaming ya. Oke, di sini ada settingan untuk gaming atau untuk bermain game gitu ya. Nah, di sini saya belum mengerti ya cara untuk setting untuk gamenya gitu ya. Nah, saya belum mengerti bagaimana cara untuk menyetingnya biar untuk main game tuh enak gitu ya. Oke ya. Nanti saya juga akan buat ya video terpisah ya, nyoba game ya, beberapa game gitu ya di notebook gini ya, notebook Asus ya. Oke, ini dia untuk gaming settingan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada untuk settingan video ya. Mungkin kalau kita nonton video gitu ya. Apa nih? Wow, oke. Nah, ini dia untuk settingan videonya gitu ya.
Mungkin dia ngefek kalau kita nonton video atau apa gitu ya, tapi ini nggak berubah apapun ya layarnya. Oke, pakein aja deh, default aja. Oke, kemudian di sini juga ada displaynya. Oh, display berarti video, untuk video doang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada untuk freezingnya. Di sini ada virtual super resolusi apapun namanya itu ya. Ini bisa diaktifin. Oke, mungkin akan lebih bagus kali ya gitu ya. Ini saya offin aja dulu. Oke, kemudian sini ada GPU scaling ya, apapun namanya gitu ya, kalian bisa baca aja di sini ya. Oke, dan dia untuk settingan displaynya gitu ya. Nah, kemudian ini untuk sistemnya. Oke, untuk info sistemnya kita lihat. Oke, ini dia untuk versi softwarenya. Chipsetnya dia pakai ya, chipsetnya dipakai AMD Radeon ya, apapun namanya gitu ya. Dia yang grafis. Kemudian dia ada untuk memorinya dia 512 ya. Dia pakai DDR4 ya untuk memorinya. Ini tipe CPU-nya. Ini sistem memorinya ya, dia 4 GB ya. Kemudian untuk Windows-nya Windows 10 64 bit ya. Ya, ini untuk core clock-nya ya segini ya. Berapa 1000 ya, 1000 mAh gitu ya. My Asus ini juga bisa diakses lewat pencet F12 gitu ya. Ini ada logo My Asus di sini gitu ya. Oke. Oh, apa nih ya? Ada peringatan katanya please restart application atau komputer. Oke ya, bentar aja ya. Nanti saya akan restart gitu ya. Oke. Nah, di sini ada produk name ya. Ini VivoBook ya. Oke. Ini serinya, ini ada oh ini untuk garansi gitu ya. Ini garansinya itu sampai setahun gitu ya garansinya. Ya, ini masih lama ya. 2021 ya. Oke. Ini ya, untuk menggunakan My Asus kalian harus login dulu gitu ya. Baru kalian bisa menggunakan semua fiturnya gitu ya. Kalau nggak login dia nggak bisa gitu ya. Bagian hardware setting ya. Nah, di sini ada untuk baterai healthy charger ya. Jadi dia fitur untuk pelindung baterainya gitu ya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ini adalah full kapasitas mode ya. Ini biasa lah ya untuk ngecas sampai 100% gitu ya. Nah, kemudian sini ada balance mode ya. Balance mode ini kalau kita pakai, wah, ada notifikasinya ya. Nah, kalau kita pakai dia ngecasnya hanya 80% doang ya. Nanti dia akan memutus listrik gitu ya. Jadi kita pakai listrik aja gitu, nggak pakai baterai ya. Baterainya dia dicas sampai 80% doang gitu ya. Nah, ini dia rekomend ya. Nah, di sini juga ada satu fitur lagi, fitur yang namanya minimum life mode gitu. Nah, ini kalian yang mau baterainya itu awet ya sampai bertahun-tahun ya. Nah, ini mungkin kalian bisa pakai mode ini ya. Nah, kalau mode ini dia ngecasnya cuma 60% aja gitu ya. Dia akan mutus listriknya gitu ya. Jadi kita pakai si laptop ini pakai listrik aja gitu ya, nggak pakai baterai gitu. Biar baterainya tuh tahan lama gitu ya. Ini saya sering pakai juga gitu ya. Ini yang dua ini saya sering pakai gitu ya. Ya, tapi saya lebih sering pakai yang ini ya, yang minimum ya. Oke. Nah, ini kecuali nih yang full ya, full kapasitas itu mungkin kalau lagi mau pergi-pergi bawa si notebook ini ya, baru dicas sampai 100% gitu ya. Kalau di rumah-rumah gini doang ya palingnya pakai mode ini doang gitu ya, atau mode yang tengah gitu ya. Di sini juga ada untuk bagian cahaya gitu ya, atau pelindung layar ya, biar mata kita tuh nggak pegel ya, atau nggak capek ya ngelihat layar si notebook ini gitu ya. Nah, di sini mode normal ya yang pertama. Kemudian sini adalah mode vivid. Nah, mode vivid ini dia akan lebih terang gitu ya dibandingkan yang normal ya. Nah, kemudian sini pakai ada manualnya juga gitu ya. Ini kita bisa pilih-pilih gitu ya. Oke, ini
mau seberapa ininya gitu ya, atau lebih mau ke merah banget atau ke biru banget gitu ya. Ya oke, tapi saya pakai yang normal aja. Atau kalian untuk melindungi mata kalian gitu ya, biar nggak terlalu silau ngelihat si monitor ini gitu ya. Ini ada 5 level gitu ya. Ini level yang kelima, dia akan kayak apa, warna layar tuh agak kuning-kuning gitu ya. Oke, kalau yang pertama ini dia normal gitu ya. Oke. Yap. Oke ya. Tapi saya pakai yang biasa aja ya, yang normal aja. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya fitur keylog gitu ya. Ini ada untuk FN ya. Nih, FN yang sebelah Windows ini ya. Nah, ini FN ini fungsinya untuk menggunakan tombol-tombol F ini ya, yang di atas ya. Kalau kita menggunakan F1, kita harus mencet FN dulu, baru mencet F1, F2, F3 gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang bawah ini ya normal, nah tombolnya ini akan nyala gitu ya, berarti dia kekunci ya. Jadi kita bisa langsung pencet tombol di sini ya, tanpa kita harus mencet tombol FN gitu ya. Nanti kita bisa langsung pencet-pencet ini gitu ya. Nah gitu ya. Oke, sini lebih enak pakai yang ini aja ya, yang normal ini ya. Oke ya, jadi bisa langsung pencet-pencet gitu ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya WiFi Smart Connect. Nah, yang terakhirnya adalah Starfish ya. Ini untuk internet ya, untuk pembagian internetnya gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini dia internetnya dia akan apa ya? Bukan untuk sih ya. Dia lebih ke web browsing gitu ya internetnya ya. Kemudian sini untuk transfer, untuk streaming video ya, kalau kalian yang sering nonton video gitu ya, nih bisa pakai yang ini gitu ya, atau video call gitu ya. Jadi internetnya dia lebih ke video call aja gitu ya. Nah, tapi saya pakai yang normal aja, yang biasa aja gitu ya. Oke, yang lainnya ini adalah untuk toko, untuk berita-berita, sama untuk transfer ya. Ini transfer dari handphone gitu ya. Jadi kalian nggak perlu pakai share it lagi gitu ya. Untuk transfer data ya, nggak usah pakai share it lagi, pakai My Asus aja juga udah bisa gitu ya. Mungkin kalian ada yang mau tanya-tanya tentang video kali ini ya. Nah, kalian bisa komen ya di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa untuk klik dulu subscribe-nya sebelum kalian tanya-tanya gitu ya. Oke ya. Dan tunggu video lainnya dari YouTube channel Demon Z.